Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023. Hari ini gereja merayakan peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam tradisi gereja Katolik ada 2 bulan yang dipersembahkan secara khusus untuk memberikan penghormatan kepada Bunda Maria, yaitu bulan Mei yang dikenal sebagai bulan Maria, dan bulan Oktober yang dikenal sebagai bulan Rosario. Selama bulan itu, seluruh umat Katolik diajak
untuk memberikan penghormatan secara khusus kepada Bunda Maria dengan rajin berdoa rosario. Doa rosario merupakan salah satu devosi paling populer dalam tradisi Kristiani. Secara historis digunakan butir-butir sebagai alat bantu doa juga merupakan tradisi sejak zaman gereja awal, bahkan zaman sebelumnya. Pada awal abad pertengahan, butir-butir ini dipakai untuk menghitung doa Bapa Kami dan Salam Maria di biara-biara. Struktur doa rosario berkembang antara abad ke-12 dan 15. Pada abad ke-16 terbentuklah doa rosario yang terbagi menjadi 5 dekade dalam 3 peristiwa gembira, sedih, dan mulia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, rosario disebut sebagai salah satu doa tradisi Katolik terbaik dan paling berharga karena berisikan doa-doa pokok yang ada di gereja Katolik, mulai dari syahadat, Bapa Kami, Salam Maria, kemuliaan, sampai pada permenungan tentang sejarah keselamatan manusia yang tertuang dalam 3 peristiwa atau sekarang 4 peristiwa sebagaimana diwartakan atau diajarkan oleh Paulus Yohanes kedua. Lewat doa rosario, umat diarahkan untuk merenungkan misteri kehidupan Kristus. Pertanyaan sederhana adalah, sudahkah kita selalu berrosario dalam seluruh kehidupan kita? Sudahkah kekuatan doa rosario sungguh kita rasakan dalam perjalanan pencerahan hidup kita? Hari ini gereja merayakan Pesta Santa Maria Ratu Rosario untuk mengenangkan kembali kemenangan pasukan Paus atas pertempuran di Laut Lepanto sekian ratus tahun yang lalu, ketika tentara Turki atau orang-orang Islam berjuang untuk mengislamkan Eropa. Maka dengan bantuan kekuatan doa rosario oleh seluruh umat Katolik atas anjuran dari Paus pada waktu itu, maka kekuatan tentara Islam yang kekuatannya hampir 20 kali lebih besar dari kekuatan tentara dari Paus atau gereja Katolik mampu menghancurkan kekuatan tentara Islam itu, sehingga akhirnya mereka hancur lebur dan lari porak-poranda. Berkat kekuatan doa rosario itu, maka pasukan tentara Islam dari Turki yang mau berjuang untuk mengislamkan Eropa berhasil digagalkan secara total. Itulah berkat kekuatan doa rosario dari gereja. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka bagi kita orang Katolik, kekuatan doa rosario adalah merupakan senjata untuk menghancurkan bala kekuatan kerajaan setan yang mau berjuang untuk merongrong iman gereja, yang mau berjuang untuk menghancurkan gereja dengan berbagai macam cara. Maka sebagai umat Katolik, mari kita terus berjuang menggalakkan doa rosario. Semoga dengan doa rosario bersama Bunda Maria, maka kemurnian kekuatan gereja tidak akan pernah dihancurkan oleh kuasa manapun di dunia ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi putra-putri Maria yang sejati yang hidup di zaman sekarang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.